Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Geometri Analitik yang akan menjelaskan tentang elips. Sebelum kami menjelaskan tentang elips, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani sebagai moderator dan sebagai penyanyi keempat, dan teman saya Irinda Oktavianita sebagai penyaji pertama. Saya Nurul Hidayah Sembiring sebagai penyaji kedua. Saya Paragaya Lupangisu sebagai penyaji ketiga. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang elips yang akan dijelaskan oleh teman saya Irinda Oktavianita. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Irinda Oktavianita sebagai penyaji pertama akan membawakan materi tentang elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang bergerak dalam bidang sehingga rasio antara jarak dari titik fokus dan jarak dari garis direktrik selalu konstan, yaitu E kurang dari 1. Di sini terdapat gambar, yaitu elips standar jenis ke-1. Perhatikan gambar tersebut. Misalkan, S adalah titik fokus, Zn adalah garis direktrik elips, P adalah sebarang titik pada elips. Sedemikian sehingga PM tegak lurus pada direktrik. Maka harga mutlak SP per harga mutlak PM sama dengan E kurang dari 1. Lalu gambarlah garis SZ tegak lurus pada garis direktrik ZM dan bagilah segmen garis SZ dengan rasio E banding 1, E kecil dari 1. Misalkan A dan A aksen masing-masing adalah titik internal dan titik eksternal. Maka harga mutlak SA sama dengan E harga mutlak AZ. Itu adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah harga mutlak SA aksen sama dengan E harga mutlak A aksen Z. Jelas bahwa A dan A aksen akan terletak pada kurva elips. Misalkan panjang segmen A aksen adalah 2A. Lalu ambil titik C sebagai titik tengahnya. Maka harga mutlak CA sama dengan harga mutlak CA aksen sama dengan A. Misalkan titik P, X, Y adalah sebarang titik pada elips dengan sumbu koordinat CA dan CB. Kemudian, ketika persamaan 1 dan persamaan 2 dijumlahkan, maka diperoleh harga mutlak SA ditambah harga mutlak SA aksen sama dengan E, harga mutlak AZ ditambah harga mutlak A aksen Z. Maka menghasilkan harga mutlak CZ sama dengan AE. Selanjutnya, oleh karena itu, garis direktrik ZM adalah garis X sama dengan harga mutlak CZ sama dengan A per E, atau A per E dikurang X sama dengan 0. Dengan melakukan pengurangan persamaan 1 dari persamaan 2, maka diperoleh harga mutlak SA aksen dikurang harga mutlak SA sama dengan E harga mutlak A aksen Z dikurang harga mutlak AZ. Itu menghasilkan harga mutlak CS sama dengan AE. Oleh karena itu, titik fokusnya adalah AE,0. Lalu, gambarlah garis PM tegak lurus pada garis MZ. Berdasarkan definisi bahwa harga mutlak SP, harga mutlak PM sama dengan E, diperoleh harga mutlak SP kuadrat sama dengan E kuadrat harga mutlak PM kuadrat, yang menghasilkan persamaan ketiga yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikali 1 per E kuadrat sama dengan 1. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurang E kuadrat sama dengan harga mutlak OB kuadrat, maka persamaan 3 menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu mayor untuk gambar 1 adalah AA aksen dengan panjang 2A, sedangkan sumbu minornya adalah BB aksen dengan panjang 2B. Titik pusat elips adalah titik potong antara sumbu mayor dan sumbu minor. Dalam kasus elips standar, titik pusatnya adalah titik asal O 0,0. Titik potong kurva elips dengan sumbu mayornya disebut titik puncak. Perhatikan kembali pada gambar 1. Ada titik fokus kedua dan garis direktrik kedua. Pada sisi negatif sumbu mayor, ambil titik S aksen sehingga harga mutlak SC sama dengan harga mutlak S aksen C sama dengan AE. Dan ambil titik Z aksen
Sedemikian sehingga harga mutlak ZC sama dengan harga mutlak CZ aksen sama dengan A per E. Dalam hal ini, kedudukan titik fokus kedua adalah min AE, 0 dan garis direktrik kedua adalah SX sama dengan min A per E. Elips standar jenis kedua adalah elips yang sumbu mayornya sepanjang sumbu Y dan sumbu minornya sepanjang sumbu X. Seperti pada gambar 2, yaitu elips standar jenis kedua beserta titik fokus dan garis direktriknya. Dengan persamaan kurvanya adalah X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Baik elips standar jenis pertama maupun elips standar jenis kedua, bahwa selalu dimisalkan A besar B, sehingga selalu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 per E kuadrat. Berdasarkan teorema Pythagoras, diperoleh hubungan dari panjang titik asal O 0,0 ke titik ujung sumber mayor A ke titik ujung sumber minor B dan ke titik fokus AE, yaitu AE kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irin yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Hidayah sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang telah dijelaskan teman saya. Nilai E untuk sebuah elips selalu E lebih besar 0, E kecil 1, maka E lebih besar 0 atau E lebih kecil 1, E kuadrat lebih besar 0 atau E kuadrat lebih kecil 1, minus E kuadrat lebih besar minus 1 atau E kuadrat minus E kuadrat lebih kecil 0. 1 dikurang E kuadrat lebih besar 0 atau 1 dikurang E kuadrat lebih kecil 1. A kuadrat dikali 1 dikurang E kuadrat lebih besar 0 atau A kuadrat kali 1 kurang E kuadrat lebih kecil A kuadrat. B kuadrat lebih besar 0 atau B kuadrat lebih kecil dari A kuadrat. B lebih kecil A. Jika nilai E sama dengan 0, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurang 0 sama dengan A kuadrat. Lalu persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 menjadi persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Oleh karena itu E tidak sama dengan 0 karena X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat. Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A tambah X dikali A kurang X per A kuadrat. Nilai mutlak Pn kuadrat per B kuadrat sama dengan nilai mutlak A aksen N dikali nilai mutlak AN per A kuadrat. Nilai mutlak Pn kuadrat per nilai mutlak AN dikali nilai mutlak A aksen N sama dengan B kuadrat per A kuadrat sama dengan nilai mutlak BC kuadrat per nilai mutlak AC kuadrat. Berikut merupakan gambar 2, yaitu elips standar jenis kedua beserta titik fokus dan garis direktriknya. Satu, definisi kedua dari elips. Misalkan diketahui persamaan elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan 4. Titik fokusnya ada 2, yaitu AE, 0 dan minus AE, 0. Persamaan garis direktrik MZ dan M aksen Z aksen masing-masing adalah X sama dengan A per E dan X sama dengan min A per E. Misalkan Px, Y sebarang titik pada persamaan 4, maka nilai mutlak XP sama dengan E nilai mutlak PM sama dengan E nilai mutlak NZ sama dengan E dikali nilai mutlak CZ dikurang nilai mutlak CN sama dengan E tutup kurung kurawa dikali A per E dikurang X sama dengan A dikurang EX. Dan S aksen P sama dengan E nilai mutlak P M aksen sama dengan E nilai mutlak Z aksen N sama dengan E dikali nilai mutlak CZ aksen ditambah nilai mutlak CN
sama dengan N buka kurung kurawa dikali A per E ditambah X sama dengan A ditambah EX, sehingga nilai mutlak XP ditambah nilai mutlak S aksen P sama dengan 2A sama dengan A aksen. Oleh karena itu, elips dapat dikatakan sebagai kumpulan titik-titik sedemikian hingga jumlah jaraknya dari pasang dua titik fokus yang berbeda adalah konstan. Dua, bentuk elips tak standar. Bentuk elips tak standar diklasifikasi menjadi dua jenis. Jenis pertama yaitu sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X dan sumbu minornya sejajar dengan sumbu Y. Lalu titik pusat elips bukan titik asal O 0,0 seperti gambar 3. Persamaan elips jenis ini adalah X dikurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 A lebih besar B dengan titik pusat H, K. Berikut merupakan gambar 3 yaitu elips tak standar jenis pertama. Jenis kedua elips tak standar yaitu jika sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y dan sumbu minornya sejajar dengan sumbu X. Lalu titik pusat elips yaitu H, K seperti pada gambar 5. Persamaan elips yaitu jenis ini adalah X dikurang H dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y kurang K dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1 A lebih besar B. Berikut merupakan gambar 5 yaitu elips tak standar jenis kedua. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Paraga Lupanges. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Nurul. Berdasarkan gambar 6, diperoleh persamaan nilai mutlak PL kuadrat per A kuadrat ditambah nilai mutlak PM kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana diperoleh persamaan 7 yaitu X dikurang H kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Perhatikan bahwa baik elips tak standar jenis pertama maupun elips tak standar jenis kedua, persamaannya tidak mengandung variabel X. Dalam hal ini, persamaannya memiliki bentuk AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah 2GX ditambah 2FY ditambah C sama dengan 0. Berikut merupakan gambar 6 yaitu ilustrasi elips tak standar jenis kedua. Selanjutnya adalah elips tak standar jenis ketiga yang dalam persamaannya terdapat variabel XY. Misalkan garis L1X ditambah M1Y ditambah N1 sama dengan 0 dan garis M1X dikurang L1Y ditambah N2 sama dengan 0 masing-masing adalah sumbu mayor dan sumbu minor seperti pada gambar 7. Lalu perhatikan persamaan nilai mutlak PM kuadrat per A kuadrat ditambah nilai mutlak PL kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan A adalah panjang sumbu semi mayor dan B adalah panjang sumbu semi minor, sehingga persamaannya menjadi nilai mutlak PM kuadrat per A kuadrat ditambah nilai mutlak PL kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 menjadi M1X dikurang L1Y ditambah N2 kuadrat per A kuadrat ditambah L1X ditambah M1Y ditambah F1 kuadrat per B kuadrat sama dengan L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat. Dalam hal ini, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurang E kuadrat. Panjang sumbu mayornya adalah 2A, sedangkan panjang sumbu minornya adalah 2B.
Titik pusat persamaan elips ini adalah titik potong persamaan sumbu mayor dan sumbu minor. Karena persamaan garis sumbu mayor adalah L1X ditambah M1Y ditambah N1 sama dengan 0. Dan persamaan garis sumbu minor adalah M1X dikurang L1Y ditambah N2 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan X per M1 N2 ditambah L1 N1 sama dengan Y per M1 N1 dikurang N2 L1 sama dengan 1 per min L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat. Sehingga titik pusatnya adalah C aksen sama dengan minus M1N2 ditambah L1N1 per L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat. N2L1 dikurang M1N1 per L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat. Misalkan titik fokusnya ditanyakan dalam alfa, beta, maka jaraknya dari sumbu minor adalah AE. Maka diperoleh persamaan 8 yaitu M1 alfa dikurang L1 beta ditambah N2 per akar L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat sama dengan plus minus AE. Dan jarak titik alfa, beta ke sumbu mayor adalah 0, maka diperoleh persamaan ke-9 yaitu L1 alfa ditambah M1 beta ditambah N1 per akar L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat sama dengan 0. Dengan menyelesaikan solusi persamaan 8 dan 9 untuk alfa dan beta, maka diperolehlah titik fokus S dan S aksen. Selanjutnya adalah garis direktrix. Misalkan X sama Y adalah sembarang titik pada garis direktrix, maka jarak titiknya dari sumbu minor selalu A per E. Oleh karena itu, persamaan garis direktrixnya adalah M1X dikurang L1Y ditambah N2 per L1 kuadrat, akar L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat sama dengan plus minus A per E. Dalam hal ini, persamaannya mengandung variabel XY yaitu memiliki bentuk AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah 2HXY ditambah 2GX ditambah 2FY tambah C sama dengan 0. Berikut merupakan gambar 7 yaitu ilustrasi elips tak standar jenis 3. Yang ketiga, kedudukan titik dan garis terhadap elips. Misal diberikan persamaan elips X kuadrat per K1 kuadrat ditambah Y kuadrat per K2 kuadrat sama dengan 1 untuk menentukan apakah titik X1, Y1 terletak dalam kurva elips, tepat berada pada kurva elips, atau di luar kurva elips, perlu dilakukan pengujian titik tersebut. Oleh karena itu, dibagi menjadi 3 kasus. Yang pertama yaitu titik terletak dalam kurva elips jika X kuadrat per K1 kuadrat ditambah Y kuadrat per K2 kuadrat lebih kecil dari 1. Yang kedua, titik terletak pada kurva elips jika X kuadrat per K1 kuadrat ditambah Y kuadrat per K2 kuadrat sama dengan 1. Dan yang ketiga, titik terletak di luar kurva elips jika X kuadrat per K1 kuadrat ditambah Y kuadrat per K2 kuadrat lebih besar dari 1. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para yang telah menjelaskan materinya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kedudukan titik dan garis terhadap elips yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh para. Misal diberikan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Dengan melakukan proses substitusi diperoleh persamaan 10 yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah MX tambah C dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian didapat persamaan 11 yaitu A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2M C A kuadrat X tambah C kuadrat A kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0, yang merupakan persamaan kuadratik dari variabel X. Selanjutnya, untuk menentukan apakah garis lurus tersebut memotong kurva di dua titik berbeda, menyinggung kurva atau tidak menyentuh kurva, dapat periksa dari diskriminan persamaan 11, di mana D sama dengan 4M kuadrat C kuadrat apangkan M kuadrat ditambah B kuadrat dikali C kuadrat A kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat.
D sama dengan min 4A kuadrat B kuadrat C kuadrat ditambah 4A kuadrat B kuadrat M kuadrat ditambah 4A kuadrat B pangkat 4. D sama dengan 4 dikali A kuadrat B kuadrat dikali min C kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga dibagi menjadi 3 kasus, yaitu yang pertama yaitu garis memotong kurva jika D lebih besar dari 0. Nah, D adalah 4 dikali A kuadrat B kuadrat dikali min C kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari 0. Maka A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu garis menyinggung kurva jika D sama dengan 0, di mana D adalah 4 kali A kuadrat B kuadrat dikali min C kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat. Yang ketiga yaitu garis tidak menyentuh kurva jika D lebih kecil dari 0, mana D adalah 4 kali A kuadrat B kuadrat dikali min C kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari 0. Maka A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Garis Y sama dengan MX tambah C menyinggung kurva elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 jika C kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat atau C sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Oleh karena itu, garis singgung kurva elips A X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX di plus minus akar A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat, dimana untuk setiap M elemen R. Hal ini berarti C kecil sama dengan min B atau C besar sama dengan B. Jika gradien garis M diketahui, maka nilai C tersebut dapat segera ditentukan. Jika gradien garis menuju tak hingga, yaitu limit M menuju tak hingga sama dengan limit 1 per K dimana K menuju 0, maka garis singgungnya adalah Y sama dengan limit X per K tambah 1 per K akar A kuadrat tambah B kuadrat K kuadrat. 0 sama dengan X plus minus A. X sama dengan plus minus A yang merupakan garis vertikal. Selanjutnya, jika diketahui titik pada kurva elips, maka garis singgung kurva melalui titik tersebut juga mudah diperoleh. Misalkan koordinat titik tersebut adalah X1, Y1. Maka yang pertama itu jika persamaan elipsnya adalah X2 per A X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya adalah X dikali X1 per A kuadrat ditambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, jika persamaan elipsnya adalah X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya adalah X kali X1 per B kuadrat ditambah Y kali Y1 per A kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga yaitu jika persamaan elipsnya adalah X kurang H dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y kurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya adalah X kurang H dikali X1 kurang H per A kuadrat ditambah Y kurang K dikali Y1 kurang K per B kuadrat sama dengan 1. Yang keempat yaitu jika persamaan elipsnya adalah X kurang H dikuadratkan per B kuadrat tambah Y kurang K dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya adalah X kurang H dikali X1 kurang H per B kuadrat ditambah Y kurang K dikali Y1 kurang K per A kuadrat sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.